Duta Perkasa Sakti Utara. Perkenalkan, nama saya Rehan Ananda Sidik dari kelas 9D. Perkenalkan, nama saya Rana Dewi. Perkenalkan, nama saya Natalia. Perkenalkan, nama saya Salahin Mustafa. Perkenalkan, nama saya Salma Nurwada. Kami akan mempresentasikan perkembangan seksual pada hewan. Materi IPA kelas 9 SMP. Sebagian besar hewan berkembang biak secara seksual. Perkembangbiakan seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang biak menjadi embrio atau calon anak, dan pada tahap selanjutnya embrio akan berkembang menjadi individu baru. Proses fertilisasi dapat terjadi melalui dua cara, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Contoh hewan yang melakukan fertilisasi secara internal antara lain sapi, ayam, kura-kura, dan buaya. Fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Fertilisasi dengan cara ini biasanya terjadi pada hewan yang hidupnya di lingkungan perairan, misalnya ikan. Berdasarkan cara pengembangan dan kelahirannya embrio, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hewan ovipar, ovipar, dan ovivipar. Gajah, badak, kerbau, anua, babi, bantik, laut, sapi adalah beberapa hewan signifikan. Hewan signifikan disebut hewan langka. Yang berkembang di dalam rahim betinanya dan akan dilahirkan pada saat mereka berpukul. Embrio akan memperoleh dosis dari hidup melalui perantara plasenta. Hewan yang baru dilahirkan menurunkan sebenarnya karena cenderung dari hewan berumur, maka diperlukan makanan yang mudah dicerna pada hewan mamalia. Induk hewan tidak perlu mencari makanan tambahan untuk anak. Tujuan mamalia dilengkapi dengan kelebihan memain yang dapat menghasilkan susu mengandung protein yang dapat dicerna oleh perut bayi hewan aman kemudian untuk menghasilkan nutrisi dan energi yang hewan ovipar. Hewan ovipar antara lain cicak, katak, unggai, ayam, burung elang, dan ikan. Hewan ovipar disebut juga dengan hewan bertelur. Hewan ini dulunya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini yang membuatkan dari dalam tubuh induk betina. Hewan yang tertentu misalnya penyu, ikan, buaya, dan katak masukkan hewan sekali bertelur. Tidak semua kebetulan yang dilakukan pada induk buaya dan katak melalui pembuahan dapat meningkat menjadi individu baru. Tidak semua telur yang menetas dapat bertahan hidup sampai dewasa karena adanya predator, ombak, dan arus laut yang mengancam kehidupan penyu yang bertanya menetas. Dihasilkan perkembangan ratusan individu dari dalam skala perkembangbiakan. Kita juga tetap harus menjaga kelestarian anak dan terutama penyu dalam tetap lestari. C. Ovovivipar. Hewan ovovivipar disebut sebagai hewan bertelur dan melahirkan. Embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur pada hewan ovipar.
telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Contoh hewan omnivora antara lain kadal dan sebagai jenis ular. Kami akan menjelaskan materi perkembangbiakan pada hewan. Reproduksi atau perkembangbiakan pada hewan. Reproduksi hewan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara seksual dan aseksual. Perkembangbiakan aseksual terjadi karena peleburan sel kelamin jantan dan betina. Perkembangbiakan aseksual pada umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau tidak bertulang belakang atau vertebrata dan beberapa kecil seperti vertebrata. Perkembangbiakan seksual terjadi pada hampir seluruh tindakan hewan, melibatkan alat kelamin jantan dan betina dan ditandai oleh beradarnya kejadian pembuahan atau fertilisasi. Daftar pokok seksual: serangga, ikan, mamalia. Aseksual. Reproduksi seksual. Perkembangbiakan seksual dapat terjadi karena hewan memiliki gamet atau sel reproduksi yang mengalami meiosis dan memproduksi sel dengan setengah jumlah kromosom, yaitu spermatozoa pada jantan dan ovum pada betina. Kedua sel tersebut dapat menyatu zigot bagi membentuk individu baru. Zigot pada awalnya dijadikan sel perkembangan bola dengan ruang kosong di dalam yang kata blastula pada beberapa leluhur hewan mengalami diferensiasi membentuk beragam macam sel. Blastula lalu berkembang dijadikan gastrula dengan ruang yang akan dijadikan aliran pencernaan dan di lapisan ektoderma dan endoderma. Pada hewan tingkat tinggi, mesoderma terbentuklah di sela keduanya. Serangga. Beberapa leluhur serangga menetas jadi telur. Pembuahan dan perkembangan biak dan dalam telur yang terbentuk cangkang, kecuali telur arthropoda dan Schizopora, seluruh telur serangga tahan kebagingan. Karena cangkang telur serangga memiliki lapisan serasa yang mengekspresikan sortuli, senyawa yang kaya protein inti bagi lindungi. Beliau dari kekeringan serangga yang tidak tahan kekeringan dan kekeringan akan meletak telurnya di cairan atau tempat yang aman. Produksi terjadi seperti dimorfisme seksual dan hermafrodisme pada serangga haploid. Ajang kelamin serangga dipastikan oleh jumlah kromosomnya. Serangga yang mampu memainkan partena enzimasis, yaitu aktif yang terjadi secara siklus di mana satu generasi bersifat terdehidrasi, namun regenerasi selanjutnya tidak
atau parthenogenesis terjadi setiap lebih dari satu parthenogenesis. Beberapa telur ikan bertelur setelah dibuai oleh ikan jantan. Beberapa ikan menelurkan beberapa sekaligus di satu lokasi. Pada umumnya yang berbatu atau yang penuh dengan tumbuhan cairan, sementara yang lain menelurkan satu telur dan telur yang lain menempatkan yang terpisah-pisah. Telur dapat bersifat tenggelam, menempel di substrat atau mengambang sehingga mengikuti arus cairan. Beberapa macam ikan memainkan fertilisasi internal yang lalu menggunakan telur untuk melahirkan vivipar ataupun ovovivipar. Ikan babi dan Poecilia benar merupakan ikan yang melahirkan ikan ovovivipar. Telur disimpan dalam proses betina hingga menetas. Pada kuda laut, telur disimpan dalam tubuh jantan hingga telur menetas. Beberapa macam ikan bersifat hermafrodit, di mana satu ikan dapat memiliki dua macam kelamin dan mampu memproduksi telur dan sperma. Ikan yang bersifat hermafrodit memiliki dua macam kelamin secara bersamaan atau macam kelaminnya bertukar seiring dengan perkembangan. Hermafrodit yang menghasilkan tumbuhan sendiri juga terdapat terjadi pada beberapa spesies. Ikan Poecilia Formosa merupakan ikan uniselis yang mengembang baik secara parthenogenis, di mana telur mengembang langsung menjadikan embrio tanpa dibuai. Ikan ini bersetubuh dengan ikan dari spesies lain, hanya sperma yang masuk hingga membuai telur meningkat bagi menstimulasi teman telur yang lalu mengembang menjadikan embrio. Mamalia. Terdapat 3 macam mamalia, yaitu monotremata, marsupial, dan Piasena, dan seluruh terjadi melintasi fertilisasi internal. Mamalia marsupial melahirkan bayi yang belum mengembang baik. Berkembangbiakan utamanya di luar rahim. Pada mamalia piasental, bayi yang lahir merupakan individu dengan organ tubuh yang lengkap dan berfungsi kecuali organ seksual. Mamalia betina hanya mengalami masa kesusuran pada periode tertentu saja yang terjadi dalam siklus. Sepanjang hidupnya jarang sekali berada mamalia yang satu pasangan. Hampir seluruhnya akan saling berubahkan pasangannya. Reproduksi aseksual. Beberapa macam hewan juga mampu memainkan reproduksinya secara aseksual yang dapat terjadi secara parthenogenesis, di mana telur dapat dibuahi tanpa melintasi persetubuhan. Hewan dari filum Rotifera kelas Deloidea hanya memiliki satu kelamin, sehingga seluruh perkembangbiakan terjadi secara aseksual. Keistimewaan dari bentuk reproduksi ini memungkinkan mereka mampu membentuk protein macam baru yang menciptakan mereka bertahan dari dehidrasi. Penelitian genetika terhadap serangga dari genus Philema memperkirakan bahwa mereka pernah menjalankan parthenogenesis eksklusif tanpa perkembangbiakan seksual selama 1 juta tahun. Ini akan mengenalkan perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan generatif. Secara umum, hewan berkembangbiakan dengan cara aseksual, vegetatif, dan seksual generatif. Perkembangbiakan hewan merupakan salah satu karakteristik dasar yang memiliki hewan sebagai makhluk hidup. Perkembangbiakan ini perlu dilakukan oleh hewan untuk terhindar dari kepunahan. Dikutip dari Www.com, berikut perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif atau bisa disebut dengan perkembangbiakan seksual terjadi jika sel kelamin jantan spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina sel telur
Perkembangbiakan generatif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipat, vivipat, dan ovivivipat. Ovipar bertelur. Ovipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Berkembangbiakan. Perkembangbiakan ini biasanya dilakukan oleh unggas dan reptil. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cakang telur. Embrio tersebut mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur yang akan dikeluarkan dari telur induknya. Sehingga embrio hewan ovipar berkembang di dalam telur yang berbeda. Di luar itu hidupnya beberapa ciri hewan ovipar, yaitu tidak memiliki kelenjar susu dan tidak memiliki daun telinga. Contoh hewan ovipar atau bertelur adalah ayam, bebek, dan angsa. Vivipar, melahirkan. Vivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim induknya. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Beberapa ciri hewan vivipar yaitu memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan tubuh dilindungi rambut. Contoh hewan melahirkan adalah kucing, anjing, dan singa. Ovipar bertelur dan melahirkan. Ovipar merupakan kombinasi dari 2 cara perkembangbiakan yang telah dibahas sebelumnya, yakni ovipar dan vivipar. Pada perkembangbiakan secara ovipar, setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Sekilas memang terdengar mirip sukar, tapi pada ovipar telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, barulah calon anak tersebut akan dilahirkan oleh induknya. Untuk betinanya, jumlah hewan yang berkembang biak secara ovipar tidak sebanyak hewan yang berkembang biak secara ovipar dan vivipar. Beberapa contoh hewan ovipar diantaranya adalah ular, tikus, kuda laut, beberapa spesies hiu, dan iguana. Perkembangan vegetatif. Cara perkembangbiakan hewan selanjutnya adalah vegetatif atau seksual. Perkembangan biakan ini terjadi tanpa adanya perkawinan. Pada umumnya, perkembangbiakan terjadi pada hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah yang memiliki struktur tubuh yang tidak sempurna. Adapun ada 3 cara perkembangbiakan, yaitu vegetatif, yaitu tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Tunas kecil akan muncul pada tubuh induk hewan. Ketika sudah cukup umur, tunas tersebut akan berpisah dengan tubuh induknya. Dan akan membentuk individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah kod, hidera, dan hidera. Contoh hewan yang berkembang biak, caranya adalah menyebutkan harian dan beberapa jenis spesies.
membela diri, perkembangan biak, kembangbiakan secara membela diri dilakukan oleh hewan bersel satu seperti amoeba. Cara hidup hewan membela diri adalah dengan membagi tubuhnya menjadi dua bagian. Sangat besar. Ukuran hewan amoeba sangat kecil sehingga hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop saja. Selanjutnya adalah teknologi perkembangbiakan pada hewan. 1. Inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau yang biasa disebut kawin suntik adalah proses memasukkan sperma hewan jantan pada hewan betina dengan menggunakan alat tertentu. Hal ini bertujuan untuk dapat mengatasi kesulitan bertemunya hewan jantan dengan betina karena faktor geografis ataupun karena masa kawin yang tidak bersamaan. Yang kedua, bayi tabung. Ventilasi in vitro ini adalah proses mempertemukan sperma dengan sel telur di luar tubuh induknya. Hal ini dilakukan karena untuk mengatasi masa sperma yang tidak dapat bertemu dengan sel telur. Setelah terjadinya pembuahan, maka embrio dimasukkan ke dalam rahim hewan betina. Lalu yang ketiga adalah cloning. Cloning adalah proses untuk mengganti sel telur dengan sel somatis dan diberi kejutan listrik hingga sel tersebut berkembang biak. Kemudian setelah berhasil berubah menjadi embrio, maka embrio tersebut ditanamkan pada rahim hewan betina. Dan anak yang dihasilkan tersebut akan sangat mirip dengan induk yang diambil inti somatisnya. Yang keempat, hibridisasi. Untuk mendapatkan individu baru yang mempunyai sifat berbeda dengan induknya, maka Anda bisa menggunakan metode ini untuk mengawinkan dua individu yang berbeda sifatnya, sehingga diharapkan anaknya memiliki sifat yang berbeda. Itulah teknologi reproduksi yang telah dikembangkan oleh para ilmuwan, dan dengan adanya teknologi seperti ini, diharapkan perkembangan tumbuhan dan hewan akan semakin besar sehingga hasil dari tanaman ataupun peternak dapat maksimal, dan semoga kedepannya semakin banyak ditemukan teknologi-teknologi baru seputar dunia tumbuhan dan hewan. Sekian dari kelompok 5, terima kasih, dan kalau ada yang mau bertanya silakan tanya di kolom komentar. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can never do right in your mind. It's just so hard to